Keputusan hakim yang menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim membuat perasaan Ibunda Eks Mendikbud itu hancur. Ibunda Nadiem Makarim, Atika Al-Gadriye, menyebut hatinya seakan patah usai mendengar pra-peradilan anaknya ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Atika usai hadiri sidang pra-peradilan Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memungkinkan seseorang menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum sebelum perkara pokok disidangkan. Hasil pra-peradilan ini, keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiemnya, kata Atika kepada wartawan. Sebagai orang tua, Atika pun meyakini bahwa anaknya itu sosok pribadi yang jujur dalam menjalankan seluruh pekerjaannya. Ia mengatakan, selama meniti karir, Nadiem dia yakini selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan kejujuran serta kebaikan untuk bangsa. Seperti yang dilakukan waktu di Gojek dengan memberi pekerjaan bagi 4 juta pekerja. Kemudian di Kementerian Pendidikan, dengan program-program pendidikannya yang dia anggap perlu untuk memajukan pendidikan bangsa. Kata dia, seperti dilansir tribunnews.com. Atika pun mengaku sedih dan tidak percaya dengan kasus yang saat ini menerpa anaknya tersebut. Namun dirinya menyebut meyakini anaknya itu bisa menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Tapi saya tahu anak saya jujur dan dia akan berjuang mengungkap kejujurannya. Dan yang saya harapkan, penegak hukum juga menegakkan prinsip yang sama, menegakkan kebenaran dan kejujuran, pungkasnya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak pra-peradilan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim melawan Kejaksaan Agung, Senin, 13 Oktober 2025. Hakim menilai bahwa Kejagung dalam menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap Nadiem Makarim telah dilakukan secara sah menurut hukum. Mengadili, menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan beban biaya perkara sejumlah nihil, kata hakim saat bacakan amar putusan di ruang sidang. Dalam pernyataannya, hakim mengatakan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan pendapat ahli baik yang dihadirkan oleh kubu Nadiem Makarim selaku pemohon maupun dari Kejaksaan Agung selaku termohon. Selain itu, dalam menentukan putusan, hakim juga telah mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang diserahkan oleh pihak Kejagung dalam sidang pra-peradilan tersebut. Hasilnya hakim pun berpendapat bahwa penyidikan atas kasus korupsi pengadaan laptop Cerome Book dan menetapkan Nadiem sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus selaku termohon telah sesuai prosedur. Hal itu lanjut hakim karena Kejagung telah memiliki 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.